Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan hal yang di antara hal yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu murajaah ilmu agama. Baik. Sebelum kita mulai, marilah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu kali ini, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa btuhiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amal baik seseorang kecuali apabila ia melakukannya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga mengharapkan ridha dari Allah. Ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada pembahasan tentang Hizbut Tahrir, ya, tentang Hizbut Tahrir, dan kita sudah bahas ya sedikit tentang penyelewengan mereka di dalam masalah khilafah. Ya, artinya kita tidak membenci khilafah, ya, karena khilafah itu bagian dari sistem Islam. Nah, cuma khilafah yang mereka tawarkan itu, yang mereka bawa itu berbeda dengan khilafah yang sebenarnya dalam ajaran agama Islam. Bisa difahami ya. Sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang mana ini lebih parah lagi kesesatannya, dari permasalahan yang pertama ini. Permasalahan yang kedua ini, dengan permasalahan yang kedua ini, mereka itu dijuluki dengan New Mu'tazilah, disebut dengan Mu'tazilah zaman baru, ya, Mu'tazilah baru. Ya, dikarenakan mereka itu menghidupkan kembali pemahaman orang-orang Mu'tazilah. Tamam, saya bukakan dulu. Kamera. Ini. Yang paling atas itu. Yang punya kitab silahkan dibuka ya. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa a'zamu min hadza dhalalan, dan lebih besar lagi kesesatannya dari masalah ini, tentang masalah penyelewengan mereka tentang masalah khilafah. Ada yang lebih besar dari itu. Apa itu? Qauluhum, yaitu perkataan mereka. Al-'abdu yakhluqu af'alahu al-ikhtiyariyatah. Katanya, seorang hamba menciptakan perbuatan-perbuatannya yang sengaja. Laisa litirariyata, bukan yang tidak disengaja. Jadi perbuatan manusia itu kan ada yang sengaja, gitu. Ada yang
tidak disengaja. Ya disengaja contohnya kalau kita sholat, ya, kita puasa, berdiri, sengaja duduk. Ini kan sengaja ini. Dan ada juga perbuatan manusia itu, perbuatan kita yang tidak disengaja. Contohnya apa? Menggigil dikarenakan kedinginan. Atau menggigil dikarenakan kedinginan. Jadi ketika kita bergetar ya saat menggigil, itu kan bukan perbuatan kita yang disengaja. Jadi tiba-tiba badan kita bergetar sendiri, begitu kan? Nah ini dua-duanya dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, ya, dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, dua-duanya ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Perbuatan kita yang disengaja itu ciptaan Allah. Perbuatan kita yang tidak disengaja itu juga ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada bedanya di situ. Cuma bedanya memang perbuatan yang kita sengaja ini kita lakukan dengan usaha. Ya, toh? Nah, dengan usaha inilah kita akan mendapatkan pahala jika yang kita usahakan itu, yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik. Dan dengan usaha inilah seseorang akan mendapatkan perbuatan dosa jika dia melakukan perbuatan maksiat. Nah, cuma dua-duanya, mau yang disengaja, mau yang tidak disengaja, itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Nah, Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir mereka bilangnya, enggak, perbuatan yang disengaja oleh seorang hamba, perbuatan yang sengaja dan disengaja oleh seorang hamba, ini katanya bukan ciptaan Allah Ta'ala. Ya, bukan ciptaan Allah Ta'ala, tetapi ini adalah ciptaan hamba itu sendiri. Dan ini dikatakan oleh pimpinan mereka. Siapa namanya? Taqiyuddin An-Nabhani. Itu pimpinan mereka. Atau apa namanya? Pendiri. Ya. Lah, dia itu mengatakan dalam kitabnya Asy-Syakhs, dia kasih judul begini, bagus kalau judulnya itu. Asy-Syakhsiyatul Islamiyah. Kepribadian Islam. Oh, kan bagus itu. Judulnya ya. Tapi isinya itu banyak racunnya. Nah, dia itu mengatakan dalam kitabnya ini bahwasanya perbuatan manusia yang disengaja ini katanya la yadkhulu tahta qada'illah. Katanya ini tidak masuk perbuatan manusia yang disengaja ini tidak masuk dalam ciptaan Allah Ta'ala, dalam qada dan qadar Allah Ta'ala. Artinya hamba itu yang menciptakannya sendiri. Ini makna perkataannya. Jadi menurut keyakinan ini, ya berarti manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, ya toh? Jin juga berarti menciptakan perbuatannya sendiri yang disengaja. Kemudian hewan, hewan juga menciptakan perbuatannya sendiri. Menurut mereka, kemudian apa itu namanya itu? Hewan yang tukang dorong tai ayam itu. Saya lupa namanya itu, ada kan kadang hewan itu yang dia itu selalu mendorong tai-tai ya kotoran-kotoran lah. Berarti menurut mereka hewan ini juga menciptakan perbuatannya sendiri. Ini gimana jawab pernyataannya ini? Apa maknanya ini? Berarti di sini menyerupakan Allah Ta'ala dengan manusia. Menyerupakan dengan jin, dengan malaikat, dengan hewan. Bahkan yang tadi itu hewan yang kerjaannya itu dorong-dorong kotoran itu.
Ya kan menyerupakan Allah Ta'ala dengan mereka. Makanya Allah menciptakan, kemudian mereka juga menciptakan. Nah, itu maknanya. Nah, kalau ini bukan suatu kekufuran, terus yang kufur itu gimana? Allah. Kemudian, kemudian yang kedua, kalau ketika mereka mengatakan hal tersebut, berarti apa coba? Ciptaan manusia itu, ciptaan makhluk itu lebih banyak dari ciptaan Allah Ta'ala. Ini makna perkataan mereka. Kok bisa seperti itu? Bayangkan, Allah Ta'ala ini, kata mereka, hanya menciptakan saya saja. Badan saya ini Allah yang menciptakan. Sedangkan perbuatan saya yang banyak sekali, kita nggak bisa menghitung. Kita tidak bisa, kita tidak bisa menghitung perbuatan kita berapa itu. Dalam satu detik itu berapa banyak perbuatan yang kita lakukan. Ini menurut mereka, ya apalagi dalam 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi dalam 24 jam, apalagi dalam seminggu, sebulan, atau seumur hidup. Wah, berarti ciptaan Allah Ta'ala itu sangat sedikit sekali. Yang banyak itu apa? Ciptaan makhluk. Wah, kalah saing kalau begitu. Itu maknanya. Makna dari keyakinan mereka ini berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu ya dalam perkataan mereka ini ya, ini kufur jelas ya. Berarti kalau begitu, ciptaan manusia, ciptaan Allah Ta'ala ini kalah saing dengan ciptaan manusia, malaikat dan jin. Allah Ta'ala cuma menciptakan satu, nah gitu kan. Yang satu ini kemudian menciptakan seumur hidupnya perbuatannya itu banyak, berjuta-juta, bermiliar-miliar itu. Ini kan ya, sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ya, ini sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Bisa difahami ya. Coba kita baca. Khalafu qaulullah Ta'ala, mereka menyalahi firman Allah Ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Jadi dari segala sesuatu ini, ketika dibilang segala penciptakan segala sesuatu, berarti kan masuk bendanya, ya badan manusianya ini. Demikian juga perbuatan manusia. Ini kan juga masuk berarti. Masuk dalam kata syai'. Jadi menciptakan segala sesuatu. Ya, menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Ya, manusianya masuk juga dalam ayat ini. Maksudnya diciptakan oleh Allah, perbuatan manusianya juga diciptakan oleh Allah. Sekarang juga wa qaulahu, dan juga menyalahi firman Allah Ta'ala. Hal min khaliqin ghairullah. Hal di sini maknanya la, ini dalam bahasa Arab itu ya terkadang bentuknya itu pertanyaan. Ya, tetapi ini kan hal kan aslinya pertanyaan toh. Cuma dalam bahasa Arab itu terkadang apa? Suatu kata terkadang dia keluar dari makna aslinya. Contohnya hal ini maknanya pertanyaan, tetapi aslinya maknanya pertanyaan.
Tetapi dalam ayat ini bukan bermakna pertanyaan yang menunggu jawaban. Ya, tetapi di sini maknanya adalah nafi. Hal min khaliqin ghairullah. Maknanya ay la khaliqa illallah. Artinya tidak ada yang menciptakan selain Allah Ta'ala. Jadi begini ya. Orang Mu'tazilah itu macam-macam. Ada yang mengatakan perbuatan manusia yang baik itu Allah yang menciptakannya. Kata mereka Allahu khaliqul khair. Allah Ta'ala yang menciptakan kebaikan. Setelah itu mereka bilang apa? Ya, walaysa khaliqasyarr syarr. Allah Ta'ala itu karena bukan pencipta keburukan. Jadi kata mereka itu, ya, Allah Ta'ala itu yang menciptakan kebaikan saja. Sedangkan yang menciptakan keburukan itu bukan Allah Ta'ala, tapi setan. Nah, kalau begitu, pertanyaannya apa bedanya mereka dengan orang Majusi? Ya toh. Jadi apa bedanya mereka dengan orang Majusi kalau mereka dengan perkataan mereka ini? Orang Majusi bilangnya yang menciptakan kebaikan itu adalah cahaya. Dan yang menciptakan keburukan itu adalah kegelapan. Jadi ada dua Tuhan. Orang Mu'tazilah atau yang diikuti oleh Hizbut Tahrir ini, Allah kata mereka, Allah yang menciptakan kebaikan, setan yang menciptakan keburukan. Kata mereka Allah Ta'ala tidak menghendaki keburukan, tapi ya setan menciptakan keburukan. Ini coba direnungi ya, makna dari perkataan mereka ini. Itu sangat rusak sekali maknanya. Jadi mereka bilangnya Allah itu tidak menghendaki terjadinya keburukan. Yang menghendaki terjadinya keburukan itu adalah setan. Coba ini maknanya apa ini? Ini sangat fatal sekali maknanya. Makna dari perkataan ini berarti Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, atau Allah Ta'ala tidak menghendaki terjadinya suatu hal, kemudian setan menghendaki terjadinya suatu hal tersebut. Ternyata yang terlaksana itu adalah kehendaknya setan. Sedangkan kehendak Allah Ta'ala itu tidak terlaksana. Ya toh? Berarti kalau kayak gini gimana ini maknanya ini? Berarti maknanya siapa yang lemah? Siapa yang lemah dengan perkataan ini? Dalam perkataan ini yang lemah itu adalah Allah Ta'ala, yang kuat itu adalah setan. Karena apa? Kehendak Allah Ta'ala tidak terlaksana, sedangkan kehendak setannya itu terlaksana. Fatal nggak ini? Ini fatal, jelas. Ya, jadi ya keyakinan di luar Ahlus Sunnah itu kayak gitu. Walaupun orang yang tidak ngerti ilmu tauhid itu apa coba kadang wah muji-muji Mu'tazilah. Saya itu misalnya bertemu dengan beberapa orang. Itu bilang wah orang Mu'tazilah itu hebat. Mereka itu dalil-dalilnya kuat. Itu
masuk akal. Ya, masuk akal gimana? Itu hanya masuk akal bagi orang yang tidak belajar dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bagi orang yang tidak ngerti dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah ngira itu dalilnya dalil orang Mu'tazilah, dalih ya, saya bilang dalih bukan dalil. Mengira bahwa dalih orang Mu'tazilah itu kuat, tak terbantahkan. Padahal tidak ada apa-apanya dibanding dengan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Yang bilang itu Mu'tazilah itu kuat dalilnya, ya berarti dia nggak ngerti dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia nggak ngerti itu dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah itu sangat mudah sekali dibantah. Subhanallah. Ada suatu ketika itu perdebatan ya antara orang Qadariyah yaitu Mu'tazilah ya sama orang Majusi. Di suatu perahu itu. Ini bisa mihi menurut dia orang Qadariyah ini atau Mu'tazilah ini bertanya ke orang Majusi ini, kenapa kamu nggak masuk Islam? Atau katanya apa? Kenapa kamu nggak masuk Islam? Setelah itu orang Majusi ini bilang Allah Ta'ala ya tidak saat ini pada waktu itu ya Allah Ta'ala tidak menghendaki ku masuk Islam. Sebabnya begitu, Allah Ta'ala tidak menghendaki ku masuk Islam. Dari segi perkataannya, dari segi perkataan, makna perkataan secara umum, ya memang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu ya. Terus orang Qadariyah ini atau Mu'tazilah ini bilangnya apa? Oh enggak begitu. Allah Ta'ala itu menghendaki Islammu. Ya, Allah Ta'ala itu menghendaki kamu Islam. Tetapi setan kamu yang mencegahnya sehingga membuat kamu tidak masuk Islam. Ini pernyataan sangat hancur, sangat rapuh sekali. Mungkin kalau orang yang tidak ngerti dalil ahli sunnah ngira ini iya kok gitu. Terus orang Majusi tadi bilangnya apa? Nah, tadi kan orang-orang Qadariyah itu bilangnya Allah menghendaki kamu masuk Islam, tapi yang mencegah kamu masuk Islam itu adalah setanmu. Kata orang Mu'tazilah apa? Kata orang Majusi itu, kalau begitu saya mau mengikuti yang kuat aja. Apa kita ya? Yang kuat di sini siapa dalam kasus ya, dan menurut perkataan atau konsekuensi dari perkataan orang Mu'tazilah ini, yang kuat dalam cerita ini siapa coba? Ya setan. Kenapa? Kata dia itu kan Allah menghendakinya masuk Islam. Sedangkan setan menghendakinya untuk kafir. Ternyata yang terlaksana itu adalah kehendaknya setan, bukan kehendaknya Allah Ta'ala. Berarti kalau begitu Allah Ta'ala lemah, ya sudahlah saya mau bareng sama yang kuat aja. Nah, itu loh. Di sini loh, maksudnya konsekuensi dari keyakinan-keyakinan yang rusak itu sangat fatal sekali. Subhanallah. Makanya kita ya selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk ya belajar ilmu agama, murajaah ilmu agama, walaupun diulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Jangan merasa bosan. Orang yang betul-betul ikhlas dalam mencari ilmu agama itu tidak akan bosan mengulangi pelajaran yang sudah dia pelajari. Ya, saya ulangi. Orang yang betul-betul ikhlas dalam mencari ilmu agama itu tidak akan pernah bosan mengulangi pelajaran yang dia
pelajari. 2 kali, kayak 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, kayak gitu. Makanya Syekh mengatakan, aqallu ma yu'adu darsu thalatha marrat. Minimalnya itu pelajaran diulangi 3 kali. Makanya kita itu ya yang dianjurkan sama masyayikh itu, nah, dalam kita belajar, gimana coba biar ilmu itu betul-betul melekat ya. Sebelum kita belajar, itu ada istilahnya tahdzir. Tahdzir itu maksudnya apa? Menyiapkan pelajaran. Artinya apa? Pelajaran yang akan dinaikkan di kelas, itu kita baca dulu. Direnungi dulu. Ya, direnungi dulu. Ini diulang berapa kali? 3 kali. Habis itu yang ngaji kan di kelasnya sudah enak ini kok udah ngaji di kelas. Oh ya ini penjelasannya tadi ada sudah dijelaskan di kitab. Oh ini ternyata tidak ada nih di kitab ini tambahan nih, tak catat. Begitu. Kalau saya belajar dari kelas itu kalau bisa sebisa mungkin itu diulangi 7 kali. Diulangi 7 kali. Ya, ya 7 kali itu maksudnya yang benar ya bacanya ya bukan ekspres begitu. Wat selesai. Wat gimana? 7 kali itu ya direnungi gimana. Berarti berapa sudah satu pelajaran? 10 kali. Bayangkan itu pun seandainya pun tidak hafal, itu paling 90% sudah hafal. Ya. Habis itu sudah paham, hafal, ya misalnya ya sangat ini ya, sudah beberapa namanya, ya mayoritas ingat lah ya. Murojaah berikutnya penyempurnaannya gimana caranya? Yaitu dengan cara mengajar. Jadi dia coba nanti mengajar. Mengajarkan apa yang sudah dia pelajari, jelas ya. Dengan mengajarkan apa yang dia pelajari, ini akan apa? Akan menjadi semakin lekat ilmunya. Akan menjadi semakin kuat ingatannya. Terus seperti itu diajarin lagi. Nanti dimurojaah lagi. Nah, seperti itu ya. Baik, ini jauh-jauh kita kemana nih? Ya, apalah, insyaallah. Baik. Nah, demikian juga menyalahi firman Allah Ta'ala wa qawlahu Ta'ala dan juga firman Allah Ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Ini sudah ya. Wa qawlahu dan juga firman Allah Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Qul katakanlah wahai Muhammad, inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadah sembelihanku. Ini dua-duanya sengaja ya. Orang melakukan salat itu kan sengaja. Ketika seorang nyembelih hewan kurban, namanya itu kan sengaja nyembelihnya toh. Kemudian juga wa mahyaya wa mamati, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin adalah ciptaan Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ini hidup dan mati itu kan bukan perbuatan kita yang disengaja. Nah, di sini disebutkan 2 perbuatan yang disengaja dan 2 perbuatan yang tidak disengaja. Dan masing-masing dari keduanya ini ditegaskan dalam Al-Quran lillahi rabbil alamin adalah milik Allah Ta'ala. Artinya ciptaan Allah Ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Paham ya?
Allahu ja'ala sholata wan nusuka. Keterangannya, Allah Ta'ala menjadikan salat dan juga ibadah sembelihan wa huma min af'alil abdi al-ikhtiyariyati, dan keduanya ini termasuk perbuatan-perbuatan hamba yang disengaja. Wal mahya wal mamata, demikian juga hidup dan mati. Wa huma laisa min af'alil abdi al-ikhtiyariyah, dan keduanya itu bukan termasuk dari perbuatan hamba yang disengaja. Allah Ta'ala menjadikan kullan, semua ini, Allah menjadikan semua ini khalqan lahu, sebagai ciptaan Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan, lillahi rabbil alamin, la yusyarikuhu ahadun fi dzalik, tidak ada sesuatu pun yang menyekutui Allah Ta'ala dalam hal ini. Artinya, ai huwa abraza dzalika, artinya Allah Ta'ala menciptakan hal itu minal adami ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada. Fadallat hadhil ayatu, maka ayat ini menunjukkan. Fadallat hadhil ayatu, maka ayat-ayat ini menunjukkan. Tadi ya, pertama Allahu khaliqu kulli syai'. Yang kedua, hal min khaliqin ghairullah. Yang ketiga, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan ala anna kullama yadkhulu fil wujud, bahwasanya segala sesuatu yang masuk dalam keberadaan. Ini ya, di garis bawahi di sini. Segala sesuatu yang masuk dalam keberadaan. Apa makna yang masuk dalam keberadaan? Artinya itu menjadi ada. Nah, maksud dengan menjadi ada itu apa? Artinya itu asalnya tidak ada, kemudian dia menjadi ada. Wadallat, mana sudah nih? Contohnya apa? Min jismin, baik dari berupa benda, wa harakatin, dan juga pergerakan, wa sukunin, dan diam, wa launin, dan warna, wa tafkirin, dan juga pemikiran kita ini, wa alamin, dan rasa sakit, wa ladzatin, dan rasa enak, wa fahmin, dan pemahaman, wa adzin, dan lemah, wa dha'fin, dan kelemahan, kullu dzalika, semua itu, ya semuanya itu biijadillahi ta'ala la khair. Nah, semuanya itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Nah, jadi tidak ada yang menciptakan semuanya itu selain Allah Ta'ala. Wa innamal ibadu yaf'alun. Jadi seorang hamba itu hanya melakukan saja. Melakukan. Wala yakhluqun, dan mereka itu tidak menciptakan. Jadi kayak gitu. Jadi kita ini hanya melakukan saja. Artinya kita ini hanya berusaha saja. Sedangkan yang menciptakan itu adalah Allah Ta'ala. Makanya di sini
apa ya yang ingin saya sebutkan kok lupa. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman apa coba? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha bagi seorang jiwa, ya artinya seorang jiwa akan mendapatkan balasan kebaikan ma kasabat atas apa yang dia usahakan. Yang dia kasabat, yang dia usahakan. Jadi dia itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan kebaikan itu atas perbuatan, atas usaha baik yang dia lakukan. Usaha. Di sini tidak dibilang bahwa jiwa ini akan mendapatkan balasan kebaikan dari perbuatan baik yang dia ciptakan. Tidak ada redaksi ayat Al-Quran yang kayak gitu. Jadi laha ma kasabat, dan bukan apa, ayat ini tidak berbunyi laha ma khalaqat wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan mendapatkan, ya, dan dia akan mendapatkan apa yang mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi dipahami ya, jadi kalau tidak dipahami nanti ditanyakan aja. Wa hadza ijma'ul muslimin, dan ini adalah kesepakatan umat Islam. Alladzi kana alaihi as-sadrul awal, yang kesepakatan umat Islam, orang-orang Islam yang hidup di abad pertama gitu ya. Wal jumhur, dan juga wal jumhur ila yaumina hadza ala dzalik, dan jumhur ulama, mayoritas umat Islam ya hingga saat ini ya mereka meyakini keyakinan tersebut, bahwasanya perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah, yang disengaja, yang enggak sengaja, yang baik, yang buruk, ya seperti itu. Baik. Sekarang jika gini ya, ada teman-teman yang ada yang mau dipertanyakan sebelum kita lanjut, atau kita sambil nunggu Ustaz Khudri, dipersilahkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi itu ya, makanya di sini yang yang dibawa oleh orang Hizbut Tahrir itu adalah pemahaman orang Mu'tazilah. Ya. Makanya kadang aneh itu mereka. Ketika kita bilang mereka ini adalah Neo Mu'tazilah baru, yang dikarenakan keyakinan yang mereka bawa ini, mereka mereka itu nggak mau, ya mereka nggak mau itu. Subhanallah. Ya mungkin saja ya mereka itu mungkin ya, maksudnya orang bawahannya itu nggak ngerti masalah ini. Mereka mengira yang penting Hizbut Tahrir ini mau menegakkan khilafah, memperjuangkan Islam, menjalankan Islam secara kafah, secara keseluruhan. Kemudian ya gabung-gabung dengan mereka. Banyak yang kayak gitu. Padahal di dalamnya itu, ya dalam keyakinan orang-orang Mu'tazilah itu sangat parah sekali yang mereka bawa itu. Karena di antaranya tadi ini tentang masalah perbuatan seorang hamba ini. Contohnya lagi itu, subhanallah. Mereka ini juga, ini untuk masalah ini dalilnya kita besok ya lanjutkan. Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan insyaallah.
Nah, sekarang yang mau tanya, silahkan bertanya. Saya sambil ngobrol aja, sambil nunggu yang mau tanya. Mereka itu diantara juga yang kesesatan yang mereka bawa itu. Kata mereka apa coba? Jadi diperbolehkan untuk bersalaman antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya jika tidak ada syahwat gitu lah lebihnya. Jadi mau salaman dengan ya keadatnya orang barat itu. Maka mereka bilang apa kalau ada orang yang datang dari perjalanan, tetangga nih, tetangga cewek semuanya. Lalu itu dia datang dari perjalanan jauh, pulang ke rumahnya, ya, yang tetangga kita ini. Ini dalam ajaran mereka, dikarenakan perempuan ini datang dari jauh, ini diperbolehkan untuk bersalam-salaman, cipika-cipiki, dicium-cium-cium begitu. Jadi ini katanya boleh bagi mereka itu. Subhanallah. Ini apa coba? Ini kan adatnya mana ini? Adatnya orang mana ini? Adatnya orang Islam yang kayak gini. Apa ini adatnya pemerintahan Islam yang katanya mau membangun pemerintahan Islam? Apa kayak gitu? Ini kan tidak toh. Yang kayak gini ini bukan adatnya Islam ini. Ini adatnya orang Barat. Adatnya orang Barat. Ini menunjukkan apa coba? Menunjukkan bahwasanya yang mereka bawa itu, yang mereka gembor-gemborkan itu hanya apa ya? Ya enggak tahu lah mereka bilang apa. Intinya ini diantara yang mereka katakan. Kata mereka, oh itu Rasulullah pas bayat. Rasulullah pas bayat itu salaman dengan perempuan-perempuan. Tidak ada hadis, tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya yang mentasrih secara gamblang. Tidak ada hadis yang secara gamblang menyebutkan bahwa Rasulullah itu bersalaman dengan perempuan ketika bayat. Yang ada tasrihnya itu Rasulullah membaiat perempuan sahabiyat, ya perempuan-perempuan para sahabat seperti itu. Itu membaiatnya dengan apa coba? Membaiatnya dengan perkataan. Ya, membaiatnya dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Nah, di sini mereka yang tidak paham. Makanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan bersabda, "Inni la usafihun nisa." Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku itu tidak bersalaman dengan perempuan. Ya, perempuan yang tidak halal baginya, bukan mahramnya. Itu tegas dari Rasulullah itu. Inilah usafihun nisa. Saya tidak salaman dengan perempuan. Wah, dari mana mereka bilang ketika membaiat Rasulullah itu membaiatnya perempuan dengan salaman? Ada kayak gitu. Apalagi kemudian dalam sebuah hadis itu dengan sangat tegas Rasulullah mengatakan, kata beliau, la ayyut'ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi khairul lahu min ayyamas samra'atan la tahillu lahu. Apa tadi? Jadi la ayyut'ana ahadukum, ketika salah satu dari kalian ini ditusuk bihadidatin fi ra'sihi, ditusuk dengan besi di kepalanya, khairul lahu, hal ini lebih baik, min ayyamas samra'atan la tahillu lahu, daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Bayangkan ini,
tegas sekali. Artinya apa makna hadis ini? Maknanya, ketika seseorang itu terkena musibah, kemudian dia bersabar atas musibah yang dia dapatkan, berarti apa dia? Dapat pahala, itu. Dapat musibah, kemudian bersabar, dia dapat pahala. Kemudian kalau ada orang yang menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, itu dia dapatnya apa? Dapat dosa. Ya, nah, sekarang pahala dan dosa itu lebih baik mana? Jelas lebih baik pahala, kan begitu. Jadi makna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, nih Syekh Khudri sudah bergabung dengan kita. Kita untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini dulu. Langsung nanti dilanjutkan sama Syekh Khudri ya. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Kita tutup dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti langsung dilanjutkan sama Syekh Khudri ya. Baik, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allah yaj'alu niyyatina khalisatan liwajhihil karim wa na'udzubika min hali ahlin nar. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk sama-sama mencari tambahan ilmu agama. Insya Allah pada kesempatan sesi kedua ini kita akan melanjutkan beberapa maksiat badan. Namun sebelumnya kami meminta maaf ya, karena di sini ada suara yang mungkin bikin tidak nyaman. Tapi suara saya jelas ya, nggak terganggu ya. Baik. Silakan dibuka bab maksiat badan yang ada kitab. Mari kita bersama-sama memperhatikan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-muallif rahimahullah wa lubsu dhahabi, termasuk maksiat badan adalah memakai emas. Memakai emas bagi laki-laki secara mutlak. Jadi haram hukumnya, dosa hukumnya
Hukumnya tidak boleh kalau bagi laki-laki menggunakan emas. Juga wal fiddati, dan juga haram bagi laki-laki memakai perak. Memakai perak. Dan juga wal harir, sutra. Tiga perkara ini, emas, perak, sutra, haram bagi laki-laki untuk memakainya, memanfaatkannya. Cuma kalau yang sutra haram apabila murni sutra. Murni sutra. Artinya ya sutra yang biasa dikeluarkan oleh jenis ulat yang sudah ma'ruf. Jenis ulat yang sudah dikenal bahwasanya menghasilkan sutra. Jadi laki-laki menggunakan emas atau menggunakan perak atau menggunakan sutra, murni sutra, ini hukumnya haram, termasuk maksiat badan. Au ma aktsarhu waznan minhu, atau haram juga bagi laki-laki menggunakan sesuatu yang kadar timbangan sutranya itu lebih banyak daripada yang lain. Au ma aktsar waznan minhu, atau memakai laki-laki itu memakai sesuatu yang kadar berat daripada sutra itu lebih banyak daripada yang lain, daripada campurannya. Dominan. Contoh misalkan 2/3-nya sutra, 1/3-nya selain sutra. Ini namanya apa? Lebih banyak kadar beratnya sutra ketimbang yang lainnya. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Jadi diperhatikan ketika ada sesuatu kemudian dicampur dengan sutra, dilihat apakah sutra yang lebih banyak, yang lebih dominan atau selainnya. Di sini banyak maksudnya lebih berat dari segi ukuran, bukan dari segi lebar. Jadi yang dijadikan tolak ukur di sini bukan masalah lebarnya kain misalkan, bukan, tapi yang dilihat patokannya adalah beratnya. Berat daripada sutra yang lebih berat sutranya atau selain sutra yang lebih berat, yang lebih banyak. Bukan dilihat dari segi ukuran lebarnya, luasnya, bukan. Jadi menggunakan sesuatu yang dilapisi atau dicampuri dengan sutra, dilihat kalau lebih banyak sesuatu yang itu merupakan sutra, lebih banyak, itu haram hukumnya laki-laki memakainya, menggunakan. Di sini keharaman menggunakan emas, menggunakan perak, menggunakan sutra, lirrajulil balighi, bagi laki-laki yang sudah baligh. Bagi laki-laki yang sudah baligh. Berarti kalau seandainya laki-laki yang belum baligh, tidak ada keharamannya. Jadi haramnya menggunakan emas bagi kaum laki-laki apabila mereka sudah baligh. Kalau sebelum baligh tidak haram. Kecuali yang tidak haram bagi laki-laki adalah illa khatamal fiddah. Kecuali memakai cincin perak. Kecuali memakai cincin yang terbuat dari perak. Ini hukumnya tidak haram. Ini hukumnya diperbolehkan, hukumnya boleh memakai cincin, ya, memakai cincin yang terbuat daripada perak. Terbuat daripada perak. Sebentar. Jadi bagi laki-laki yang sudah baligh nggak boleh menggunakan emas, nggak boleh menggunakan perak, nggak boleh menggunakan sutra. Kecuali yang diperbolehkan bagi laki-laki menggunakan cincin yang itu merupakan perak. Tapi kalau cincin dari emas juga nggak boleh. Cincin dari emas tidak boleh.
Yang boleh cincin tapi terbuat daripada perak. Bahkan ini adalah hukumnya sunnah. Sunnah nabawi, sunnah nabi. Jadi orang yang memakai cincin, kemudian tujuannya iktidaan bi Rasulillah, menggunakan cincin, tujuannya meneladani, mencontoh, dan mengikuti sunnah nabi, dapat pahala. Asalkan niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Rasulullah biasa menggunakan cincin. Ya, menggunakan cincin. Ditaruh di jari manisnya. Yang apa namanya? Yang kanan. Taruh di sini. Di sini atau di sini juga bisa. Cuma yang apa namanya? Sunnah Nabi adalah ditaruh di kanan. Lebih-lebih kalau seandainya orang menggunakan cincin terus di situ ada mu'azzamnya, ada kalimat-kalimat yang diagungkan, itu ketika mau beristinja, mau membersihkan, ketika mau istinja itu harus diperhatikan, jangan sampai istinja membersihkan sedangkan di situ ada cincin yang di situ terdapat lafzul jalalah misalkan, atau kalimat-kalimat yang mu'azzam, tidak boleh, harus dilepas, dilepas. Jadi hukum memakai cincin yang terbuat dari perak bagi laki-laki bukan hanya sebatas sunnah, bukan sebatas hanya boleh, tapi sunnah bahkan. Sunnah hukumnya bagi laki-laki. Jadi termasuk maksiat badan, ya. Termasuk maksiat badan adalah memakai emas secara mutlak. Memakai emas secara mutlak haram bagi laki-laki, dan juga perak, kecuali cincin yang terbuat dari perak. Dan juga menggunakan atau memakai sutra murni, atau memakai sesuatu yang beratnya lebih banyak daripada selain sutra bagi laki-laki yang sudah baligh. Rasulullah Nabi kita bersabda, uhilla adz-dzahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Jadi kata Rasulullah, emas itu diperbolehkan bagi siapa? Bagi kalangan umatku. Bagi kalangan perempuan di antara umatku. Liinasi ummati, bagi kaum perempuan di kalangan umatku. Wa hurrima ala dzukuriha, dan hal itu diharamkan bagi laki-laki di kalangan umatku. Jadi yang laki-laki haram menggunakan emas. Tapi kalau seorang perempuan menggunakan emas boleh. Seorang perempuan menggunakan emas, menggunakan perak, menggunakan sutra, hukumnya boleh. Jadi kalau laki-laki yang tidak boleh itu hanya emas. Kalau membuat cincin dari perak, hukumnya boleh. Karena Rasulullah sendiri memakainya. Di sini keharaman bagi kaum laki-laki, berarti dikecualikan perempuan. Jadi boleh bagi perempuan memakai emas, memakai perak, boleh. Bahkan seandainya perempuan itu membuat pakaian yang terbuat dari emas, kalau tujuannya bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk sombong, hukumnya boleh. Sekalipun seorang perempuan, ada mungkin wanita membuat pakaiannya terbuat dari emas, lalu dipakai, itu boleh hukumnya. Tapi dengan catatan bukan tujuan untuk membanggakan diri, bukan tujuannya untuk menyombongkan diri, bukan untuk menyombongkan diri. Apa di sini kok laki-laki diharamkan untuk memakai emas? Kenapa kalau laki-laki diharamkan memakai emas? Apa hikmahnya tentang keharaman memakai emas bagi laki-laki? Karena emas itu sudah dikenal di mata masyarakat. Kalau emas itu adalah sesuatu yang bernilai, yang berharga. Sehingga kalau seandainya ada laki-laki menggunakan emas, orang yang fakir yang melihat laki-laki yang menggunakan emas merasa ya tersinggung atau tersakiti hatinya. Perasaannya terlukai. Begitu. Itu alasan kenapa haram
bagi laki-laki memakai emas. Dan karena keharaman memakai sutra bagi laki-laki, alasannya apa? Yunafis syahama. Itu biasanya menafikan yang namanya sifat keberanian, kekuatan. Orang yang memakai sutra. Padahal kekuatan ya fisik dan yang lainnya, mental juga, itu kan seharusnya orang laki-laki seperti itu. Laki-laki seperti itu. Jadi itu hikmah kenapa hukumnya kalau sutra haram bagi laki-laki, kalau emas juga haram bagi laki-laki. Karena apa? Karena emas itu kalau ada orang fakir melihatnya laki-laki yang yang memakai emas itu merasa tersinggung, kiranya seperti itu. Adapun yang sutra, kenapa haram bagi laki-laki memakai sutra? Karena yunafis syahama, karena menafikan yang namanya sifat asy-syahamah, kekuatan, keberanian, sehingga hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya, maksiat yang berikutnya adalah maksiat badan yang berikutnya adalah wal khalwatu, berduaan. Ya. Jadi wal khalwatu, dan berduaan bil ajnabiyati, dengan seorang wanita yang bukan mahram. Berduaan, ya, berdua dengan seorang wanita. Ini hukumnya haram. Kapan seorang laki-laki kalau berduaan dengan wanita lain itu hukumnya haram? Bihaitsu la yarahuma thalithun. Sekira tidak ada orang yang ketiga yang disegani. Ya. Hukumnya haram bagi laki-laki berduaan dengan seorang wanita apabila tidak ada orang ketiga yang disegani. Tidak ada orang ketiga yang disegani. Artinya apa? Artinya kalau seandainya bertiga, ya ada dua laki-laki, ada laki-laki dan perempuan. Terus ada orang ketiga. Orang ketiganya itu laki-laki atau perempuan. Dan mereka berdua itu, yang perempuan dengan laki-laki itu merasa nggak nyaman kalau seandainya berbuat maksiat, karena ada orang ketiga, merasa malu, merasa segan. Maka hukumnya ini tidak terjatuh ke dalam maksiat badan yang dimaksud dengan al-khalwa, berduaan. Kenapa? Karena terhalangi oleh orang ketiga. Terhalangi oleh orang ketiga. Tapi kalau seandainya tidak ada orang ketiga, ada laki-laki dan perempuan di dalam ruangan atau di kamar atau di tempat yang tidak ada orang ketiga, maka ini hukumnya terjatuh ke dalam maksiat badan. Jadi berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, dan sekira tidak ada orang ketiga yang dapat disegani, bihaitsu la yarahuma syakhsun tsalithun, sekira tidak ada orang ketiga yang disegani, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, itu maka termasuk atau dimasukkan kategori terjatuh ke dalam maksiat. Kenapa? Karena tidak ada orang ketiga. Tapi kalau seandainya ada orang ketiga dan sekiranya malu untuk berbuat maksiat, maka ini tidak terhitung maksiat badan. Sebentar. Nah, kemudian di sini diperjelas orang yang ketiga ini ada syaratnya, ketentuannya yang dapat mencegah khalwa, yang dapat mencegah berduaan
orang ketiga itu ketentuannya harus thiqah, dapat dipercaya. Jadi kalau seandainya orang ketiga itu bukan orang yang dipercaya, maka tidak dapat menghalangi yang namanya khalwah. Artinya tetap haram. Misalkan ada seorang laki-laki berduaan dengan perempuan. Ada orang ketiga memang, tapi orang yang ketiga itu orang yang bukan orang yang thiqah, bukan orang yang bisa dipercaya. Nah, ini tidak mencukupi. Jadi baik orang ketiga itu adalah laki-laki ataupun perempuan, itu harus ada agar tidak terjatuh ke dalam khalwah terhadap berduaan. Khalwah berduaan yang diharamkan. Adapun hanya sekedar di dalam satu ruangan, ada laki-laki, ada perempuan, dan bukan hanya berdua, tapi banyak gitu. Itu tidak disebut dengan apa? Khalwah muharramah. Tidak disebut dengan berduaan yang diharamkan. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Dan syaratnya juga orang ketiga tadi, ya, syaratnya orang yang ketiga itu harus bukan orang yang buta. Artinya kalau seandainya buta atau seandainya yang ketiga itu kecil, tidak mencukupi. Artinya ketentuan orang yang ketiga yang dapat mencegah khalwah, pertama apa? Ketentuannya laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Ketentuan lain harus melihat, bukan yang buta. Kemudian yang ketiga apa? Harus dapat dipercaya, bukan pelaku maksiat. Jadi kalau seandainya pelaku maksiat tidak mencukupi. Jadi termasuk maksiat badan adalah berduaan dengan seorang wanita ajnabiyah, dengan seorang wanita yang bukan mahram. Jadi salah satu dari laki-lakinya ataupun perempuan tadi tidak ditemani oleh mahramnya. Tidak ditemani oleh mahramnya. Tapi kalau seandainya ditemani oleh mahramnya dari pihak laki-lakinya atau dari pihak perempuannya, maka hukumnya tidak terhitung maksiat badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Wala yakhluwanna rajulun bimra'atin, wala yakhluwanna rajulun bimra'atin, illa kana syaitanu salisahuma, wala yakhluwanna rajulun bimra'atin, illa kana syaitanu salisahuma." Apa artinya? Sungguh tidaklah berduaan seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali setan yang menjadi ketiganya. Artinya apa? Artinya setan itu berusaha menyibukkan diri mereka berdua agar terjatuh ke dalam perkara haram. Agar dibujuk mereka berdua agar melakukan maksiat, agar melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya harus menjauhi yang namanya perbuatan khalwah. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang terhitung termasuk maksiat badan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketentuan orang yang ketiga itu harus yustahaminhu, orang yang sudah disegani. Berarti kalau seandainya ada wanita, kemudian dengan seorang laki-laki, ada memang orang ketiga, tapi orang yang ketiga itu tidak disegani karena masih kecil atau karena masih karena buta, tidak bisa melihat. Karena buta, tidak bisa melihat. Maka orang yang seperti ini tidak mencegah yang namanya khalwah muharramah. Tetap hukumnya haram, tidak boleh. Ulama dari kalangan Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i mengatakan orang yang ketiga itu bisa dikatakan mencegah khalwah. Orang yang ketiga itu dapat mencegah khalwah yang diharamkan itu kalau thiqah, orangnya dapat dipercaya.
orangnya dapat dipercaya. Artinya kalau seandainya orang yang ketiga itu adalah orang yang fasik, orang yang pelaku maksiat, itu tidak dapat menghalangi yang namanya khalwah, tidak dapat mencegah yang namanya berduaan yang diharamkan. Tidak mencegah khalwah yang diharamkan. Karenanya ini harus diperhatikan. Intinya dianggap khalwah atau tidaknya itu sekira tidak ada kekhawatiran melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi tolak ukur sebenarnya dalam masalah khalwah atau bukannya tergantung kepada kondisi. Kalau sekiranya mereka itu memiliki kesempatan untuk bermaksiat, ada potensi bermaksiat, ya, karena tidak ada orang ketiga merasa aman melakukan maksiat, nah itu namanya khalwah. Tapi kalau seandainya merasa tidak aman, contoh misalkan di tempat umum yang terbuka, di pinggir jalan misalkan, nah itu kan bisa saja ada orang lewat, tidak akan merasa aman. Nah, itu bisa dapat dikatakan mencegah juga daripada khalwah. Karenanya yang menjadi tolak ukur kata para ulama, ya, diharamkan atau tidaknya itu tergantung kepada kondisi. Adanya kekhawatiran apakah ada potensi melakukan maksiat atau tidak. Sehingga kalau seandainya ada seseorang yang sekira tidak ada dugaan untuk bermaksiat, maka itu tidak dikatakan khalwah. Ini yang harus diperhatikan. Mungkin sebagian teman pernah menjumpai ketika ada seorang perempuan, naik lift misalkan. Kemudian Kemudian di situ juga ada laki-laki, tidak ada orang lain, hanya berduaan. Hanya dua orang dengan perempuan itu. Ini harus dihindari. Kalau memang di situ di dalam hanya satu orang, perempuan dan yang masuk laki-laki misalkan, atau sebaliknya, akhirnya menjadi dua orang, lebih baik mengalah gitu, nunggu sampai ada orang. Karena itu juga termasuk atau terhitung khalwah, tidak boleh. Harus diperhatikan. Karena Rasulullah sendiri mengatakan apa tadi? Melarang, la yakhluwanna wa la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Sungguh janganlah seorang laki itu berduaan dengan perempuan kecuali setan yang akan menjadi ketiganya. Artinya apa? Artinya setan membujuknya, merayunya, berusaha menjerumuskan mereka berdua dalam maksiat, dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat badan. Nah, kemudian yang berikutnya termasuk maksiat badan berikutnya adalah wasafarul mar'ati. Termasuk maksiat badan adalah bepergiannya seorang perempuan bi ghairi nahwi mahramin, tanpa dibarengi dengan semacam mahram. Jadi seorang perempuan melakukan perjalanan tanpa ditemani satupun dari mahramnya. Tidak ada suami, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada saudara, tidak ada mahram. Maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Sekalipun perjalanan yang dilakukan oleh perempuan itu adalah perjalanan yang bukan masafatu qasr, bukan perjalanan yang jaraknya diperbolehkan untuk mengqasar salat, sekalipun. Jadi sekalipun perempuan itu melakukan perjalanan ke jarak yang sangat tidak jauh, tidak sampai pada batas mengqasar salat, tidak sampai pada jarak diperbolehkan untuk mengqasar salat. Kalau dia tidak ditemani oleh seorang mahram, ini hukumnya tidak boleh. Tidak ditemani oleh saudara, bapak atau ibu atau suami misalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal tersebut dalam beberapa hadis yang riwayatnya beda-beda. Rasulullah itu melarang perempuan
melakukan perjalanan selama 3 hari. Jadi dzikru masirati salasati ayyam. Jadi perempuan itu kata Rasulullah apa? Dilarang melakukan perjalanan selama 3 hari. Di dalam riwayat yang lain apa mengatakan perjalanan 2 hari. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah melarang mencegah seorang perempuan melakukan perjalanan selama 1 hari. 1 hari. Ada yang mengatakan riwayat 3 hari, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 1 hari. Dan ada yang mengatakan Rasulullah melarang perempuan melakukan perjalanan selama 1/2 hari. 1/2 hari. Ini apa maksudnya? Ini dengan berbeda-bedanya redaksi, berbeda-bedanya hadis, riwayat ini menunjukkan bahwa maksud daripada keharaman bepergian bagi seorang perempuan tanpa ditemani dengan mahram atau tidak ditemani oleh suami. Ini yang haram hukumnya. Melakukan perjalanan kalau bukan perjalanan yang sifatnya emergensi, bukan perjalanan untuk sifatnya daruri, bukan sifatnya darurat. Tapi kalau seandainya perempuan melakukan perjalanan dan sifatnya perjalanan yang dilakukan itu adalah daruri, emergensi, kebutuhan yang sangat mendesak, ya, daruri, darurat untuk melakukan perjalanan, maka ini hukumnya boleh sekalipun tidak ditemani oleh mahram. Contohnya apa? Perjalanan seorang perempuan yang dianggap perjalanan yang daruri. Contoh misalkan seorang perempuan pergi ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan haji yang fardu. Untuk melaksanakan haji yang fardu, maka ini hukumnya boleh. Maka ini hukumnya boleh. Atau melaksanakan umroh yang fardu. Umroh yang fardu. Kenapa saya sebut umroh yang fardu? Karena ulama mengatakan umroh itu sebagian mengatakan itu wajib juga. Sebagaimana haji wajib. Cuma kalau bedanya kalau haji itu sudah ijma. Hukum melaksanakan ibadah haji itu hukum wajibnya itu sudah diijma, sudah disepakati oleh para ulama. Berbeda dengan umroh. Kalau umroh hukumnya itu masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dalam pandangan Imam Syafi'i sendiri, yang namanya umroh itu sunnah. Tapi dalam selain pendapat Imam Syafi'i, hukumnya wajib juga umroh. Ya, jadi perjalanan yang dianggap daruri, perjalanan seorang perempuan yang dianggap darurat, yang diperbolehkan sekalipun tidak ditemani oleh mahramnya, semisal tadi melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh atau belajar ilmu agama yang pokok. Nah ini yang banyak yang tidak tahu. Belajar ilmu agama yang pokok. Belajar ilmu agama yang pokok. Apabila perempuan itu tidak mendapati di daerahnya orang yang mengajarinya, boleh keluar. Misalkan suaminya tidak mengajarkan suami istrinya, dan tidak ada guru juga yang mengajarinya, boleh keluar, boleh pergi ke daerah tetangga misalkan, atau ya kemana gitu untuk belajar kepada seseorang. Maka ini hukumnya boleh. Fa innahu jaizun, maka ini hukumnya boleh. Nah, perlu dipahami dan juga perlu dicatat biar tidak ketukar-tukar. Di dalam pendapat Imam Abu Hanifah, seorang perempuan sekalipun tidak ditemani oleh mahram ketika melakukan perjalanan, asalkan lamanya perjalanan yang dilakukan itu hanya 1 hari, itu hukumnya boleh. Saya ulang, dalam pendapat Imam Abu Hanifah, kalau perempuan melakukan perjalanan dan tidak ditemani oleh mahram, itu hukumnya boleh. Kapan? Kalau waktu atau jarak lamanya perjalanan yang ditempuh itu hanya sehari. Masiratu yaumin. Itu dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Di dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, seorang perempuan itu boleh melakukan perjalanan
sekalipun tidak dibarengi dengan mahram, tetapi dengan catatan ya ada wanita-wanita yang thiqat. Ya. Kalau disebut wanita-wanita itu apa berarti? Ya bukan hanya satu orang, 3 ke atas. Jadi kalau seandainya ada perempuan melakukan perjalanan tak ditemani oleh mahram, tapi ada teman-temannya, perempuan-perempuan itu, niswah, ya perempuan bukan laki-laki, perempuan-perempuan 3 ke atas, tapi thiqat. Di mereka itu teman-teman perempuannya itu apa? Thiqat, bisa dipercaya. Bukan orang yang pelaku maksiat. Maka ini apa? Ini hukumnya boleh. Ini dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi saya ulang biar tidak ketukar. Ya, ini ada beda pendapat. Di dalam pendapat Imam Syafi'i, yang namanya perjalanan bagi seorang wanita kalau tidak ditemani oleh mahram, kalau tidak ditemani oleh mahram, mohon maaf ya, di remote ya, mohon maaf. Jadi apa namanya? Di dalam pendapat Imam Syafi'i, seorang wanita kalau melakukan perjalanan tanpa ditemani dengan mahram, haram. Sekalipun perjalanannya hanya 3 hari, hanya 2 hari, hanya 1 hari, bahkan hanya setengah hari. Haram hukumnya. Itu kalau tidak berupa perjalanan yang daruri. Ya. Bukan perjalanan yang sifatnya darurat. Tapi kalau perjalanannya adalah untuk belajar ilmu agama, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh misalkan, boleh seperti ini. Umroh yang fardu. Berbeda halnya apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah. Di dalam pendapat Imam Abu Hanifah, seorang perempuan melakukan perjalanan sekalipun tidak ditemani oleh mahram, boleh. Tapi dengan catatan waktu perjalanan yang dia lakukan, waktunya itu hanya sehari. Lebih daripada itu tidak boleh berarti. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, kalau seorang perempuan melakukan perjalanan dan tidak ditemani oleh mahram, dan masa atau waktu perjalanan yang dia lakukan itu hanya 1 hari, itu hukumnya boleh dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seorang wanita melakukan perjalanan boleh walaupun tidak ditemani oleh mahram, tapi dengan catatan ada wanita-wanita lain yang menemaninya, tapi dengan catatan wanita-wanita yang menemani itu harus thiqat. Wanita-wanita yang menemani itu thiqat, orang-orang yang bukan pelaku maksiat, bukan pelacur misalkan. Itu dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jangan sampai disamakan. Ini beda pendapat. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati apalagi di zaman sekarang di mana ya kebanyakan orang itu memikirkan daripada apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya sendiri. Memikirkan hawa nafsunya sendiri. Harus ada tahu ilmunya gitu. Harus tahu ilmunya. Melakukan yang namanya rekreasi, jalan-jalan, dan di situ tidak ada kebutuhan yang mendesak, bukan untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang sifatnya diperbolehkan. Itu harus disadari. Ya, ini perlu kita sadari bersama apa yang kita lakukan. Apakah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan? Intinya harus ada landasan. Intinya harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Kemudian
maksiat badan yang berikutnya adalah wastikhdamul hurri kurhan. Wastikhdamul hurri kurhan. Apa artinya? Mempekerjakan seorang merdeka secara paksa. Ya, mempekerjakan orang yang merdeka untuk bekerja, untuk mengerjakan sesuatu secara paksa, kurhan. Artinya memaksanya, dipaksa untuk mengerjakan sesuatu. Ini hukumnya tidak boleh. Ini hukumnya tidak boleh. Menyuruh orang merdeka suruh bekerja layaknya seperti budak misalkan. Akan-akan seperti budak. Enggak boleh, hukumnya haram. Untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi mempekerjakan orang merdeka agar melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu secara paksa, baik pekerjaannya itu untuk dirinya sendiri, orang yang nyuruh, ataupun untuk orang lain. Misalkan untuk bekerja di sawah atau di ladang, dipaksa. Atau membajak sawah, atau membangun, atau jual beli, dipaksa. Dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk menjual barang, dipaksa untuk bangun rumah misalkan. Dipaksa. Ini hukumnya tidak boleh. Hukumnya maksiat. Termasuk maksiat badan. Harus diperhatikan. Kemudian juga termasuk maksiat badan berikutnya adalah wa mu'adatul wali. Memusuhi seorang wali. Memusuhi seorang wali hukumnya tidak boleh, maksiat. Tidak boleh. Artinya apa? Artinya menjadi apa? Menjadikan orang wali sebagai musuhnya serta memeranginya. Enggak boleh. Di belakang nanti ketika di pembahasan kewajiban hati, di antaranya adalah mencintai orang-orang yang soleh. Mencintai orang-orang yang soleh, orang wali. Orang-orang yang soleh. Wajib. Bahkan kalau memusuhinya, membencinya, memusuhinya, itu adalah termasuk maksiat hati. Maksiat. Karena mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang sempurna yang mereka miliki. Dekat di sini maksudnya bukan jelas, bukan secara fisik. Karena sudah memang maklum ya. Bagi yang belajar akidah tahu kalau yang namanya al-qurbu awil bu'dul hissi, jauh atau dekat secara fisik itu mustahil bagi Allah taala. Kenapa? Karena Allah tidak disifati dengan berjarak. Tidak berlaku jarak dekat atau jauh kepada Allah taala. Kenapa? Karena jarak itu ya makhluk. Jarak dekat atau jarak jauh itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Tidak boleh disifati Allah lebih dekat kepada si fulan daripada si fulana misalkan dari segi fisik. Ya, tidak boleh. Bahkan orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluknya itu telah rusak imannya, batal imannya, rusak agamanya. Apa kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi? Al-Imam Ahmad bin Salama, ya. Al-Imam Ahmad bin Salama yang dikenal dengan Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya, barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat makhluknya, maka ia telah keluar dari Islam. Rusak imannya. Jadi mereka orang-orang soleh dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi dekat secara maknawi. Maka kita tidak boleh memusuhinya. Kita tidak boleh memeranginya. Kita tidak boleh melawannya. Siapa itu wali? Siapa itu sebagai atau dianggap sebagai wali? Yaitu seorang muslim. Ketentuannya yang pertama muslim. Kemudian ketentuan berikutnya apa? Al-muaddi lil wajibat, al-mujtanibu lil muharramat. Melaksanakan kewajiban dan menjauhi hal yang diharamkan serta memperbanyak perkara sunnah sekalipun hanya satu atau dua jenis dari sunnah tersebut. Jadi wali itu seorang muslim, mukmin, dan
kriterianya yang lain apa? Harus melaksanakan yang wajib, melakukan yang wajib, dan juga melaksanakan menjauhi yang namanya mungkar. Ya, jelas tahu beliau, tahu orang yang wali itu harus tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah yang benar, bagaimana cara melaksanakan kewajiban, dan bagaimana menjauhi perkara yang mungkar. Karenanya orang itu tidak bisa mencapai derajat takwa, kewalian, kalau dia sendiri dalam urusan agama yang paling pokok, misalkan tidak ngerti, tidak paham. Tidak mungkin. Enggak mungkin orang itu diangkat menjadi sebagai seorang wali dari kalangan orang yang tidak ngerti tentang urusan agama. Minimal yang paling pokok tidak ngerti misalnya. Tidak bakalan diangkat menjadi seorang Allah jahil, tidak akan menjadikan jahil ilmu agama. Seseorang itu akhirnya, tapi tidak ada ilmu, tidak didasari dan tidak diberi dengan ilmu agama, tidak akan pernah sampai pada derajat ketakwaan. Yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam ke derajat kewalian bukan karena banyak harta, bukan hanya sekedar rajin ibadah tapi tidak punya cara. Ya. Harus minimal tahu cara melaksanakan ibadah yang benar seperti apa, ibadah yang salah seperti apa, supaya dihindari, supaya dijauhi. Dan seorang wali itu kriteria lainnya al-mukthir, ya, sering melakukan hal-hal sunnah sekalipun hanya satu atau dua jenis sunnah. Perkara sunnah itu kan banyak. Tapi dia konsisten. Istiqomah. Melakukan perkara sunnah secara terus-menerus sekalipun hanya satu jenis atau dua jenis. Dan tidak disyaratkan orang itu baru dikatakan muncul atau nampak darinya karomah. Tidak harus. Bisa saja orang itu sebagai seorang wali tapi dia sendiri tidak tahu kalau dirinya wali karena tidak ada karomah misalkan. Jadi tidak ada syarat orang itu baru bisa akan dikatakan seorang wali kalau muncul karomah. Apa itu karomah? Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan dan itu akan terjadi bagi orang yang muncul bukan dari seorang nabi. Kalau muncul dari seorang nabi itu disebut dengan mukjizat. Tapi kalau seandainya muncul dari seorang wali, itu disebut dengan karomah. Ya, karomah. Jadi seorang wali itu adalah al-mu'min. Orang yang mukmin, muslim, bukan kafir. Bukan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bukan yang menyamakan Allah dengan ciptaannya. Jadi kalau ada orang meyakini Allah itu bersemayam, Allah itu seperti manusia, Allah itu memiliki tempat misalkan. Orang itu bukan mukmin. Orang itu bukan mukmin, tapi muflis. Itu orang bangkrut daripada akidah, tidak punya modal akidah yang benar. Makanya kalau di kalangan orang-orang Wahabi nggak ada orang wali, mereka nggak percaya adanya wali. Coba cari satu dari mereka orang yang wali, nggak bakalan dapat di antara mereka orang yang wali di kalangan orang Wahabi. Nggak ada. Mereka sudah terhalangi daripada kebaikan, terhalangi daripada pemahaman yang lurus. Nggak ada yang wali. Gimana wali? Mereka bukan mukmin, bukan muslim. Nah, penafsiran bahwasannya wali dengan definisi seorang mukmin dan melakukan kewajiban serta menjauhi hal-hal yang dilarang dan memperbanyak hal-hal sunnah, tentu ini definisi seperti ini diambil dari firman Allah dalam ayat Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Apa ini tsumma istaqamu? Karena istiqamah di sini apa? Luzumu ta'atillah ta'ala. Istiqamah di sini apa? Luzumu ta'atillah. Senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melakukan ketaatan.
Jadi syarat wali itu harus muslim, harus melaksanakan yang wajib dan menjauhi hal-hal yang dilarang, dan juga harus memperbanyak amalan sunnah sekalipun hanya 1 atau 2 jenis. Jadi orang yang memusuhi orang wali itu sama saja memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Tidak boleh membicarakan keburukannya, tidak boleh mencacinya, tidak boleh memusuhinya, tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menyakiti hatinya, perasaannya. Karena itu adalah bagian daripada memerangi, memusuhi orang wali, tidak boleh. Bahkan ulama mengatakan kalau membicarakan orang lain, kalau membicarakan keburukan orang lain, dan yang diomongin dan dibicarakan orang itu, dan orang yang dibicarakan itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, maka jelas pelaku yang melakukan pembicaraan yang buruk itu pasti jelas itu adalah dosa besar, terjatuh ke dalam dosa besar. Saya ulang, kata para ulama, kalau ada orang membicarakan keburukan orang lain, ketepatan orang yang dibicarakan keburukannya itu adalah orang yang soleh, orang yang baik, maka jelas itu pasti adalah dosa besar katanya. Karena dalam masalah dosa riba, dosa menggunjing itu macam-macam. Tidak mutlak langsung dosa besar atau dosa kecil. Tergantung. Kalau yang dibicarakan adalah orang yang baik, orang yang dibicarakan keburukannya adalah orang yang baik, jelas itu adalah dosa besar. Tapi kalau seandainya yang dibicarakan keburukannya bukan orang yang baik, tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Kemudian maksiat badan yang berikutnya adalah wal i'anatu 'alal ma'siyah. Wal i'anatu 'alal ma'siyah. Termasuk maksiat badan berikutnya adalah membantu orang lain dalam melakukan maksiat. Menolong orang lain dalam melakukan kemaksiatan. Dosa. Contohnya misalkan mengambilkan minum-minuman khamr bagi orang yang menginginkan untuk meminumnya. Mengambilkan khamr untuk orang yang mau minum. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Itu sama saja apa? Sama saja membantu dalam kemaksiatan. Makanya orang yang mau bekerja saja harus tahu ilmu. Mungkin orang berpikir mau cari nafkah, ya kan? Mungkin orang berpikir mau cari biaya untuk biaya hidup apa anak atau istri atau siapa. Tapi menjadi karyawan apa? Untuk mempersiapkan minum-minuman khamr bagi para pembeli misalkan. Itu gimana? Makanya Rasulullah mengatakan wajib mencari pekerjaan yang cara yang halal. Bukan wajib bekerja ya. Bukan wajib bekerja. Wajib orang itu ketika bekerja dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Jangan dibalik, jangan sampai salah paham. Bukan berarti wajib bekerja, bukan. Wajib bagi orang yang ingin melakukan sesuatu, ingin bekerja, itu harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang diperbolehkan. Itu wajib. Bukan wajib bekerja. Jadi orang yang mengambilkan minum-minuman khamr bagi apa? Untuk orang yang ingin minumnya, itu dosa, maksiat. Jelas Allah Ta'ala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong ya dan permusuhan dalam urusan apa? Kemaksiatan. Jangan saling tolong-menolong kalian dalam urusan dosa dan juga
permusuhan. Ini menunjukkan keharaman membantu orang lain dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk membantu orang lain yang diharamkan, membantu seseorang laki-laki ataupun perempuan yang dibantu dibawa atau diantarkan ke tempat di mana menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh, larangan keras terhadap kita, tidak boleh mengantarkan seseorang laki-laki atau perempuan yang diantarkan ke suatu tempat di mana di tempat tersebut melakukan kegiatan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan menyembah berhala. Itu kan membantu dalam urusan maksiat. Membantu dalam urusan kemaksiatan, perkara yang dilarang. Atau membantu dalam maksiat tapi tidak sampai pada batas kekufuran. Membantu orang lain dalam berbuat maksiat tapi tidak sampai pada batas kekufuran. Itu juga termasuk terhitung yang membantu, yang mensukseskan itu maksiat, tidak boleh. Maksiat tetaplah maksiat, perkara haram tetaplah menjadi perkara haram. Bukan malah alasannya karena tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan kecuali itu, berarti boleh. Enggak. Boleh atau tidaknya, haram atau tidaknya itu bukan diukur dari kita masing-masing. Bukan diukur dari kita masing-masing. Boleh, bisa dikatakan boleh, kalau boleh kata agama, ya salah ya tetap salah kata agama. Jadi salah atau tidaknya, benar atau tidaknya, itu bukan diukur karena masing-masing pemikiran orang. Bukan diukur dari pikiran masing-masing. Bukan diukur dari kita masing-masing dari kita, bukan. Jadi mengantarkan seseorang, laki-laki atau perempuan, diantar ke suatu tempat di mana di situ disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengikuti orang-orang musyrik, sepakat menyepakati dan menyetujui perbuatan mereka, yaitu menyembah kepada berhala, kufur. Tidak boleh. Asalkan tahu bahwa yang diantar itu benar-benar bahwa benar-benar orang yang diantar itu adalah ke gereja, melakukan kekufuran. Benar-benar tahu. Kalau kepergiannya orang tersebut untuk melakukan kekufuran atau perkataan kufur, maka orang itu disebut kufur juga. Kenapa orang yang mengantarkan itu termasuk dianggap kufur juga atau maksiat? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, menentang ayat Al-Quran. Allah melarang, malah dia membantu. Allah melarang untuk membantu orang lain dalam berbuat maksiat, yang malah melakukan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karenanya dari ayat ini dapat dipahami ketidakbolehan membantu orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Sekalipun orang yang dibantu itu adalah kerabatnya sendiri. Sekalipun yang dibantu adalah kerabatnya sendiri, mentang-mentang saudaranya dibantu misalkan, tak boleh. Karena merasa keluarganya sendiri. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya karena saudaranya terus taat, patuh apa yang diminta oleh saudaranya itu sendiri, misalkan. Enggak boleh kalau berurusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tebang pilih. Entah yang nyuruh saudaranya, entah yang ngajak itu adalah bapaknya sendiri, entah yang ngajak itu adalah istrinya sendiri atau bapak anaknya sendiri. Tidak selayaknya itu dilakukan.
Jadi orang yang membantu orang yang berbuat zalim kepada orang lain ikut dosanya atau maksiatnya. Jadi harus membantu orang yang kalau seandainya ada orang berbuat zalim, cegah supaya tidak berbuat zalim. Kalau seandainya ada orang dizalimi, berusaha kita untuk menolak perbuatan zalim tersebut untuk tidak terjadi kepada dirinya. Kan dalam hadis disebutkan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu itu yang zalim. Artinya apa? Bukan berarti ikut berbuat zalim, bukan. Artinya apa? Artinya menolong saudaranya itu yang telah berbuat zalim. Gimana caranya menolong? Mencegahnya. Mencegah dia supaya tidak berbuat zalim. Bagaimana maksud daripada menolong orang yang dia zalimi? Kita berusaha untuk mengangkat kezalimannya itu. Menolak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada orang tersebut. Berusaha. Jadi harus diperhatikan, harus diwaspadai apa yang dikatakan oleh sebagian ulama mazhab Malik. Dan ini harus diwaspadai, ini tidak boleh diikuti. Apa kata sebagian dari kalangan mazhab Maliki? Seorang laki-laki boleh membawa kedua bapaknya yang kafir ke gereja. Dan ini adalah termasuk birrul walidain, ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah kekufuran, ini jelas. Ya, tidak semua apa yang dikatakan oleh orang, apalagi ada di kitab-kitab tertentu, enggak jelas dari siapa yang mengatakan. Ini sudah jelas-jelas. Di sini dikatakan apa yang dikatakan oleh sebagian pengikut kalangan mazhab Imam Malik, yaitu apa? Mereka mengatakan boleh bagi laki-laki ya membawa kedua orang tuanya yang kafir ke gereja. Bahkan menjadikan perbuatan ini sebagai birrul walidain. Mengatakan ini adalah bagian daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Padahal ini jelas adalah kekufuran. Gimana enggak jelas daripada kekufuran? Jelas-jelas ini menentang ayat Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah jelas melarangnya, malah dia memperbolehkan. Kan jauh perbedaannya. Allah melarang, dia memperbolehkan. Allah melarang ikut-ikutan atau membantu dulu untuk bermaksiat kepada Allah. Dia malah memperbolehkan membawa orang, bapaknya dibawa ke gereja, diantarkan ke gereja. Itu menentang ayat Al-Quran. Orang yang mendustakan Al-Quran, orang yang membohongi Al-Quran kufur. Jadi hendaknya kita harus waspada, harus kita hati-hati dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita temukan di kitab, atau harus kita punya patokan, harus kita punya timbangan. Sebelum kita menilai dan sebelum kita meyakini, ukur dulu dengan ukuran yang kita punya. Dengan ukuran apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama, apa yang sudah Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, ada dua perkara yang seandainya kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabullah, kitab Allah, dan juga hadis-hadis Nabi. Insya Allah yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan hati-hati. Baik, saya kira untuk sesi kedua ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya masih dalam Mazhab Badan di minggu depan. Insya Allah. Mudah-mudahan masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan semangat mencari ilmu semakin tinggi, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat dan istighfar. La ilaha illallah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.